The day of Pi Network is finally here. After years of mining and waiting, and maybe promises, sometimes false promises, maybe sometimes we did not understand it right. The day when we are going to see Pi Network, the real coins of Pi Network, not just IOU's promises into the open network, is here. But today we want to talk about Pi Network, and it's been a while since I've made a video about Pi Network, and that's because I kind of wanted to focus on different other bits and bobs. But today we are excited because I've got some inside messages from somebody close to Pi Network which told me, drum rolls, Pi Network is probably going to launch in January 2025, which is very exciting, and all the updates they're actually making are ticking the boxes that this is going to happen in Q1 of 2025. Kabar Anda semua, semoga tetap dalam keadaan sehat menjelang Open Network yang rencananya akan terselenggara akhir tahun 2024 atau kuartal pertama 2025. Kenapa saya katakan kuartal pertama 2025? Ya, karena batas waktu migrasi kan baru berakhir tanggal 31 Desember 2024. Berarti kemungkinan besar Open Network diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Januari 2025. Dan itu sudah termasuk dalam kuartal 1 tahun 2025. Dan kenapa saya berharap kita semua para pionir dalam keadaan sehat menyambut Open Network? Ya tentu saja dong. Masa kita yang sudah mining bertahun-tahun, pas menjelang Open Network malah jatuh sakit. Untuk itu, simak dan perhatikan sisipan tutorial di dalam video ini. Begini, akhir-akhir ini banyak pionir, bukan cuma pionir Indonesia, tetapi pionir global pada umumnya mempertanyakan berapa sih sebenarnya harga koin Pi Network saat Open Network nanti. Banyak yang berharap harganya sesuai dengan harga GCV atau Global Consensus Value yang dihembuskan pionir Tiongkok senilai 314.159 dolar Amerika Serikat per satu koin Pi. Bahkan pionir Amerika Serikat meminta harga setinggi 1 juta dolar Amerika Serikat per koin Pi. Come on! Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan berapa harga koin Pi Network saat Open Network nanti, mari kita kembali kepada beberapa prinsip dasar terlebih dahulu. Oke lah, Pi Network memang berbeda dari lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya yang tidak memiliki underlying aset sama sekali. Mereka diperdagangkan di bursa kripto hanya sebagai komoditas biasa saja, sebagaimana halnya dengan komoditas hasil bumi lainnya, seperti emas, minyak mentah, gandum, CPO, dan lain sebagainya. Bahkan, komoditi hasil bumi lainnya ini pun memiliki underlying aset yang real, yaitu komoditas fisik hasil bumi itu sendiri. Lah, cryptocurrency, apa yang menjadi underlying asetnya? Ya tidak ada sama sekali. Saya ulangi lagi sepintas mengenai hakikat koin Pi Network. Pi Network diciptakan bukan sebagai cryptocurrency atau mata uang kripto, akan tetapi sebagai digital currency, yaitu mata uang digital yang bisa diperlakukan sebagai alternatif alat pembayaran yang sah, berlaku secara global dan terdesentralisasi. Terdesentralisasi artinya tidak ada satupun negara termasuk perundang-undangannya yang mengendalikan atau mengatur perdagangan koin Pi Network melalui blockchain milik Pi Network sendiri. Saya sudah jelaskan mengenai perbedaan konsep sentralisasi dan desentralisasi ini pada video tutorial sebelumnya. Silahkan disimak agar kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Apa persamaan? Ingat ya, bukan perbedaan tetapi persamaan antara Pi Network sebagai digital currency dengan mata uang fiat yang diterbitkan oleh suatu negara. Semua negara harus menyediakan deposito emas sebagai underlying asset sebelum melakukan pencetakan uang fiat. Indonesia misalnya, ketika mencetak uang fiat rupiah, maka pemerintah Indonesia harus menyediakan underlying asset berupa emas
senilai jumlah uang yang akan dicetak itu. Dan itu akan dikontrol oleh World Bank atau Bank Dunia. Jika tidak demikian, harusnya Indonesia bisa seenaknya dong mencetak uang saat terjadi krisis moneter tahun 1998 yang lalu. Tidak semudah itu, kawan. Lantas, apa saja underlying aset Pi Network sehingga berani mengklaim diri sendiri sebagai digital currency? Salah satu aset unggulannya adalah protokol pengalamatan independen atau bahasa Indonesianya yaitu Peramban Pi.2// berbasis Web 3.0 yang akan bersaing dengan HTTPS:// berbasis Web 2 yang kita pergunakan saat ini, di mana nantinya semua website dan aplikasi dunia akan secara gradually berpindah ke Pi.2//. Dengan apa mereka membayarnya nanti ke pengelola Pi.2//? Ya tentu saja dengan koin Pi Network. Silakan simak video tutorial berjudul Teknologi Pi Network Melambungkan Harga. Dari penjelasan singkat barusan di atas, Anda bisa bayangkan betapa berharganya koin Pi Network nanti. Dan otomatis pertanyaan berikutnya adalah, Anda bisa bayangkan betapa kayanya Pi Network nanti. Itu baru salah satu aset unggulan dari Pi Network loh ya. Belum lagi Pi@Network, di mana perusahaan-perusahaan raksasa dunia akan mengiklankan produknya, mulai dari industri otomotif, penerbangan, pariwisata, hotel-hotel, dan lain sebagainya. Lebih dari 50 juta orang yang tersebar di lebih dari 200 negara dunia siap terlibat. Belum lagi ratusan merchant atau vendor yang sudah dan akan bergabung dalam ekosistem Pi Network. Kedepan nanti bukan tidak mungkin biaya kuliah pun bisa dibayar dengan Pi Network.